Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas manga dengan MC Goblin ya. Entah kenapa aku suka manga yang karakternya monster ya, kayak Goblin begitu. Soalnya kayak banyak evolusinya itu, bisa potensi jurus-jurusnya, potensi perkembangan karakternya, development karakternya tuh gede gitu ya potensinya. Soalnya monster jadinya menarik gitu. Langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama adalah Lord of Goblin. Nah, ini adalah manhwa ya. Dari Korea berarti kalau manhwa. Jadi ini ceritanya ada seorang dari pemerintahan gitu, dia mati ditembak. Lalu dia masuk isekai ya. Masuk isekai ternyata dia menjadi goblin. Nah, goblin di manhwa ini agak spesial ya, karena kulitnya berwarna abu-abu tuh, bisa dilihat sendiri ya, kulitnya abu-abu. Nah, ceritanya di manhwa ini goblin ini rasnya rendah, tapi yang kulitnya abu lebih rendah. Jadi ada yang kulit hijau, ada yang kulit abu. Nah, yang kulit abu ini rendah ya tingkatannya. Sebenarnya aku juga bingung ya, kenapa bisa-bisanya warnanya abu justru rendah. Soalnya kan di mana-mana yang hijau ya yang rendah. Sebenarnya ada story-nya sih, katanya yang abu itu katanya pingin nguasain dunia tapi gagal, jadinya jatuh ya. Jatuh jadi kelas terendah gitu ya. Asalnya mau nguasain dunia tapi karena gagal jadi jatuh ke tingkat rendah, tapi tetap aja ya rasanya aneh aja gitu. Warnanya beda sendiri ya, abu gitu ya. Kan biasanya goblin tuh hijau ya, tapi malah rendah ya, aneh. Nah, ini ceritanya jadi tuh si karakter utamanya itu kan asalnya kerja di pemerintahan tuh ya. Nah, makanya sesuai judulnya Lord of Goblin itu, dia tuh kayak pingin apa ya, cita-citanya tuh pingin menaikkan derajat dari si goblin abu ini. Soalnya di dunia nyatanya dia juga berusaha ini ya, apa, memperbaiki pemerintahan ceritanya, tapi gagal karena dibunuh akhirnya dia. Nah, mungkin karena itu dia juga di dunia isekai ini pingin goblin warna abu yang ditindas ini pingin naik kasta lah ya, bisa dibilang gitu. Oke, yang kedua adalah Goblin Tensei bla bla bla. Aku nggak hafal judul lengkapnya. Yang jelas ini adalah cerita yang mirip dengan Tensura ya. Kalau Tensura slime, kalau ini Goblin bedanya. Ini juga sama ya, ini isekai juga. Nah, jadi ceritanya ada orang yang kerja kantoran gitu, kayak ini juga ya, Tensura ya, sama ya. Kerja kantoran, meninggal gara-gara nyelamatin anak kecil ya. Nah, dia akhirnya meninggal ya, ketabrak gitu sama apa ya, mobil apa truk. Mobil apa trukun nih, aku lupa ya. Kayaknya truk deh. Truk berulah lagi nih. Oke, akhirnya si orang kantor itu meninggal. Nah, sebelum meninggal dia tuh berharap, katanya pingin hidupnya lebih lama gitu ya. Nah, mirip Tensura juga ya, ada mendengar permohonan terus dikabulin. Itu kan kalau Tensura dapat skill adminnya gitu ya, yang ngobrol itu kan dapat skillnya tuh. Nah, kalau si Goblin ini karena dia ngomong pingin hidup lebih lama ya, seperti manusia pada umumnya. Nah, manusia pada umumnya itu berusia 80 tahun. Nah, terus pas dia akhirnya ke isekai, dia jadi goblin dengan skill bisa berumur 80 tahun ya. Skillnya adalah manusia berumur 80 tahun. Itu skillnya. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi ceritanya tuh, dia kan akhirnya masuk isekai ini ya, si orang kantoran itu. Nah, di isekai ini goblin itu usianya pendek ya, cuma seminggu. Jadi kalau udah seminggu meninggal, tapi karena si goblin ini manusia berusia 80 tahun, jadi dia adalah goblin nanti yang terlama bisa dibilang, sampai nanti jadi ketua desa, kepala desa. Nah, di dunia ini monster itu bisa saling berbagi skill ya. Kalau udah mati, jadi skillnya bisa dikasih ke orang lain.
Nah, karena Goblin hidupnya cuma seminggu dan si karakter utamanya 80 tahun, jadinya sepanjang hidupnya gitu ya, setiap minggu dia dapat skill gitu. Nah, ini menarik. Jadi skillnya tuh tambah banyak, dia terus tambah kuat, terus skillnya nanti digabung-gabungin, pokoknya menarik deh. Terus juga dia berkesempatan bertemu Raja Iblis yang sedang sekarat, Raja Iblis yang mau meninggal, terus kebetulan ketemu, terus sama si Raja Iblis dikasih lah dia skill Raja Iblis ya ke si Goblin. Nah, tuh udah dapet skill Raja Iblis ya, terus dapat skill banyak dari teman-temannya gitu kan. Akhirnya si Goblin ini tambah kuat gitu ceritanya ya. Ini menarik ya, apa skill-skillnya, terus ceritanya juga menarik nih. Apa namanya, hubungan antara desa Goblin sama kerajaan gitu ya. Gimana caranya supaya menghindari perang. Oke, berikutnya adalah Remonster. Ini aku udah sering banget ya bahas ya. Ini adalah manga favorit aku ya, Goblin favorit aku. Jadi ceritanya ada orang yang meninggal gara-gara cewek ya, ditusuk-tusuk sampai mati, akhirnya dia ke isekai. Oh, ini juga isekai ya. Di isekai dia menjadi goblin, ya, goblin. Ini warnanya sebenarnya hijau ya, tapi ini udah berubah jadi abu. Jadi ceritanya tuh dia si goblin ini karena punya ingatan dari masa lalu, jadinya dia pinter ya, tentu saja. Terus dia juga di kehidupan lamanya tuh ternyata dia bisa mengambil skill dari orang yang dia makan, monster yang dia makan ke orang. Jadi dia makan hewan apa gitu, nanti dia dapat skillnya. Nah, kebetulan dia masuk isekai jadi goblin. Nah, akhirnya karena memori sebelumnya gitu ya, dia pinter, terus dapat skill dari kehidupan lamanya ya, makan terus dapat skill dari yang dimakan, dia jadi OP ya, jadi kuat. Aku suka ini, tapi OP-nya tuh ada progres ya. Jadi aku suka ada progresnya. Jadi dia ngalahin monster, terus dia makan, terus dapat kekuatan itu. Skillnya nanti digabung-gabungin. Wah, keren tuh. Terus akhirnya dia jadi goblin yang warna hitam ya. Goblin lain warna hijau. Wah, gila. Keren ya. Kayak monster nih. Nah, terus adegan-adegan apa namanya percintaannya juga aku suka ya. Apa namanya romantisasinya juga nggak apa ya, nggak lebay, dia langsung aja suka langsung menikah sampai istrinya banyak. Nah itu kan tapi nggak basa-basi gitu ya. Aku sebel kalau yang suka basa-basi. Kalau ini enggak nih, kalau suka nikah tuh, bahkan udah punya anak tuh kan menarik jadinya ya. Aku penasaran jadinya. Terus anaknya juga skill-skillnya menarik, ada yang campuran antara manusia dan goblin tuh kan menarik kan. Oke, kita lanjut manga berikutnya. Oke, manga berikutnya judulnya adalah Is It Wrong If Demon Lord is a Goblin? Apakah salah Raja Iblis itu seorang goblin? Nah, ini jadi ceritanya ada seorang apa ini elf yang desanya bukan desa, sekolahnya tuh dibantai ya, teman-temannya dibunuh-bunuhin. Jadi dia dendam sama dunia gitu ya, pingin menghancurkan dunia. Namanya si Alek ya, si Alek, aku masih inget Alek. Padahal yang lain aku lupa namanya. Aku malah inget ini karakter gak penting ya, namanya Alek. Dia pingin menghancurkan dunia, jadi dia berencana membangkitkan Raja Iblis yang dulu pernah menghancurkan dunia ya. Gila, garang banget ya. Lihat tubuhnya berotot gitu. Tapi pas dia berhasil membangkitkan Raja Iblis, ternyata Raja Iblisnya adalah ini dia, goblin kecil mungil yang lemah ya ternyata. Tapi mau gimana lagi gitu ya, udah dibangkitin, jadi dia minta supaya pingin menghancurkan dunia gitu. Nah ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah manhwa yang goblinnya itu komedi ya, jadi bukan fokusnya bukan ke development karakter. Kalau dari tadi kan sebelum-sebelumnya
kayak Remonster, kayak Goblin Tensei. Nah, ini beda nih. Ini fokusnya pada komedi ya. Lucu nih. Eh, bisa dilihat aja dari awalnya ya. Raja Iblis ya yang kekar ternyata ada goblin kecil mungil ya. Itu dari situ aja udah komedinya udah ini ya. Udah bagus tuh. Nanti berikutnya nanti banyak deh ya komedi-komedi yang lucu. Jadi ini fokusnya bukan ke jurus-jurus kayak gitu kayak yang Remonster atau Goblin Tensei, ini beda jadi ya. Oke, berikutnya judulnya adalah Goblin is Very Strong. Nah, ini juga sama kayak yang tadi ya, is it wrong if Demon Lord is a goblin? Goblin is Very Strong ini manga yang fokusnya di komedinya ya. Jadi bukan development karakternya. Jadi ceritanya ada goblin yang levelnya 99 karena jadi dia itu gak sengaja ketemu pahlawan hero yang udah mau meninggal, terus sama dia dibunuh ya, dibunuhin, akhirnya dia levelnya jadi 99, dia jadi kuat banget. Akhirnya sama si Raja Iblis dia disuruh aja tuh apa, diem di depan gitu ya, di front line gitu ya, biar dia ngebunuh apa namanya hero yang baru muncul gitu ya. Jadi hero-hero baru datang dibunuh-bunuhin sama dia gitu ya, karena dia udah OP ya, level 99. Gara-gara tadi nggak sengaja bunuh hero ya yang udah sekarat, terus levelnya jadi tinggi, jadi dia nggak terkalahkan karena udah level 99. Katanya dia bahkan setara sama Raja Iblis. Nah, ini beda dari sebelum-sebelumnya ya. Yang pertama udah kelihatan jelas bedanya, MC-nya cewek ya. Pandangannya jadi dari sudut pandang cewek nih. Kalau sebelum-sebelumnya kan cowok ya, goblinnya. Kalau ini cewek, makanya menarik nih. Terus komedinya ya. Ini jelas banget komedi ya. Dari apa namanya sinopsis yang tadi aja bunuh-bunuhin pahlawan gitu ya. Padahal seorang goblin yang notabene-nya adalah makhluk yang mati di awal harusnya ya. Harusnya dia adalah makhluk yang apa namanya untuk menambah experience point hero gitu ya. Tapi ini bukan, malah dia yang bunuh gitu ya. Nah, ini menariknya di situ. Terus karakter-karakter lainnya juga loli-loli ya. Bisa dilihat tuh, loli-loli. Jadi ini fokusnya ke pure komedi sih sebenarnya. Tuh lihat. Nih, miss. Dia tusuk-tusuk, miss. Karena udah kuat banget. Gitu aja deh ya. Oke, itu dia 5 manga dengan MC Goblin. Nah, nanti kalian komen aja kalau ada manga lain yang belum kesebut. Nanti aku buat part 2-nya. Sebenarnya aku juga masih ada sih manga Goblin yang belum aku masukin. Coba kalian komen deh ya. Nanti aku buat part 2-nya deh. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye.